Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Kembali lagi kita di sini akan mempelajari biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu tentang Kingdom Animalia. Tolong agar disimak baik-baik ya. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita lihat standar kompetensi dasar, dan indikator. Adapun yang menjadi standar kompetensinya yaitu siswa mampu memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup, dan kompetensi dasarnya mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan. Indikator mengenal ciri-ciri umum Animalia, mengidentifikasi karakteristik berbagai filum anggota Kingdom Animalia, dan yang terakhir menyajikan data, gambar, foto, dan deskripsi berbagai invertebrata yang hidup di lingkungan sekitarnya berdasarkan pengamatan. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai membran inti atau disebut dengan eukariotik. Yang kedua, tidak dapat membuat makanannya sendiri yang disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Yang ketiga, bersel banyak atau multiseluler. Perkembangbiakannya bisa secara kawin dan tidak kawin. Kingdom Animalia berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan avertebrata, dan hewan bertulang belakang disebut dengan vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada disebut dengan porifera. Yang kedua ada Coelenterata, yang ketiga Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan hewan bertulang belakang mulai dari Pisces, Reptilia, Amfibi, Aves, dan Mamalia. Hanya saja anak-anak, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas pada bagian hewan tidak bertulang belakang atau yang disebut dengan avertebrata. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada porifera. Porifera atau hewan berpori. Ciri-cirinya memiliki tubuh berpori, memiliki rongga dari jatuh kanduk, melekat pada dasar perairan, bersifat heterotrof dengan memperoleh makanan di air yang masuk ke dalam tubuh melalui pori. Reproduksinya secara aseksual dengan pembentukan tunas dan regenerasi, sedangkan reproduksi secara aseksual dengan pembentukan gamet. Dan yang terakhir, porifera digolongkan menjadi 3 kelas berdasarkan penyusun rangka, yaitu ada Hexatolinidae, Demospongiae, dan Calcarae. Yang kedua ada Coelenterata atau hewan berongga, dengan memiliki ciri-ciri hewan multiseluler berbentuk polip atau medusa dengan tentakel berpenyengat, memiliki rongga pencernaan, sistem saraf sederhana, dan tidak memiliki sistem saraf ekskresi. Yang kedua bersifat heterotrof dan menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Habitat terdapat di laut. Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas oleh polip, dan reproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet oleh medusa atau polip. Berdasarkan bentuk dominan dalam siklus hidup dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu hydrozoa, scapicozoa, dan anthozoa. Pada bagian Coelenterata ini misalnya ada bunga karang, obela, hydria, dan anemon. Semua ini ada di dasar laut yang bisa kita tonton atau kita lihat
membuat dasar laut itu semakin indah. Yang ketiga ada platyhelminthes atau cacing pipih dengan ciri-ciri yang pertama, tubuh simetri bilateral berbentuk pipi, memiliki sistem saraf dan sistem pencernaan dengan satu lubang, tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Hidup bebas di laut, air tawar, tempat lembab atau parasit pada hewan serta manusia. Bersifat hemotrofit, reproduksi seksual secara sendiri atau silang. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi yang diikuti regenerasi. Klasifikasi dibedakan menjadi 3 kelas. Ada Tubularia, Trematoda, dan Cestoda. Yang keempat ada Nemithelminthes atau cacing gilik. Memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh simetri bilateral, berbentuk bulat panjang, dilapisi kutikula dengan sistem pencernaan lengkap. Sistem sirkulasi oleh cairan pseudoxylem, tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Yang kedua, hidup bebas atau parasit. Hidup di tanah basah, dasar perairan laut atau laut bebas, yang bersifat parasitik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, reproduksi secara seksual. Yang kelima, contoh dari Nemathelminthes yang parasit yaitu cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing, lain sebagainya. Yang kelima ada Annelida atau cacing gelang. Ciri-ciri yang pertama, tubuh simetri bilateral bersegmen, memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem saraf, tangga, valve, yaitu sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring dan valve saraf yang menembus segmen tubuh serta memiliki sistem ekskresi. Yang kedua, tidak memiliki sistem respirasi, bersifat hermafrodit. Hidup bebas di dasar laut, perairan tawar tanah, dan tempat yang lembab atau parasit pada vertebrata. Reproduksi secara seksual atau aseksual. Dan yang terakhir dibedakan dari 3 kelas, yaitu Pulsaesta, Oligosaeta, dan Hirudinea. Yang keenam ada moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-cirinya yang pertama, bertubuh lunak, hidup bebas di laut, air tawar maupun darat. Tubuh terdiri dari kaki, massa viskreal, dan mentel. Bercangkang, sistem pencernaan yang lengkap, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Sistem saraf terdiri atas ganglion dan serabut saraf. Yang berikutnya, respirasi dengan insang atau rongga mantel. Yang keempat, ekskresi dengan nephridia, bereproduksi seksual secara internal atau eksternal dan bersifat dioecious atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda, atau monoecious, yaitu alat kelamin jantan dan betina pada satu individu. Yang berikutnya dibedakan menjadi 3 kelas. Yang berikutnya ada Arthropoda, hewan kaki beruas yang memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki kaki dan tubuh beruas, hidup di berbagai habitat secara bebas. Ada parasit. Yang berikutnya, tubuh terdiri dari kaput, yaitu kepala, ada toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Eksoskeleton atau rangka luar, jumlah anggota tubuh beragam. Sistem indera berkembang baik, sistem saraf, tangga tali, sistem saraf yang terdiri dari ganglia, otak di depan tubuh dekat dengan faring, dan tali saraf yang menembus segmen dan tubuh sistem pencernaan lengkap. Respirasi menggunakan insang, trakea, atau paru-paru yang berbuku.
Yang berikutnya, reproduksi seksual secara internal dan mengalami eksolis atau peristiwa terlepasnya kutikula. Sebagian bermetamorfosis. Yang terakhir dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan struktur tubuh dan kaki, yaitu Archinodea, Myopoda, Crustacea, dan Insecta. Yang kedelapan ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-cirinya yang pertama, permukaan tubuh berduri, hidup bebas di dasar laut, duri tumpuk atau runcing, memiliki sistem ablukrat, sistem saraf berupa cincin pusat saraf yang bercabang, sistem pencernaan yang lengkap dan tidak memiliki sistem ekskresi. Yang ketiga, respirasi menggunakan insang, sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh, bersifat biseus dan reproduksi seksual secara eksternal dan dapat beregenerasi. Yang terakhir dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Asterodea, Opichordea, Echinodea, Polytrolea, dan Chirinoldae. Oke anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu kelompok vertebrata atau bertulang belakang. Di sini sudah Bapak sediakan soal latihan. Tolong agar dikerjakan dan dikumpul lewat classroom. Bapak selalu berpesan agar jangan lupa berdoa. Jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.